Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Delta dari kelas 5C dengan NIM akhir 077. Kali ini saya akan membahas mengenai listrik dan magnet dengan materi hukum Coulomb, medan magnet, arus listrik searah, kemagnetan, dan GGL induksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hukum Coulomb itu? Hukum Coulomb merupakan suatu hukum yang menjelaskan gaya interaksi antara dua muatan listrik. Gaya bersifat tarik-menarik apabila berlawanan muatan. Gaya dapat bersifat tolak-menolak jika memiliki muatan yang sama. Berikut merupakan pembahasan soal mengenai hukum Coulomb. Dua buah muatan masing-masing plus 3 μc dan min 8 μc terpisah sejauh 4 cm. Hitunglah A besar gaya Coulomb, B arah gaya. Pertama-tama kita tulis apa yang diketahui terlebih dahulu dengan mengkonversi satuannya. 1 μc sama dengan 10 pangkat min 6 Coulomb, sedangkan 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Q1 menjadi 3 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Q2 menjadi min 8 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Sedangkan R yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya besar gaya Coulomb atau F. Untuk menjawab soal mengenai hukum Coulomb, maka kita harus menggunakan rumus hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi kita masukkan F sama dengan K, konstantanya 9 dikali 10 pangkat 9. Q1 nya sudah diketahui, yaitu 3 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2 nya min 8 dikali 10 pangkat min 6 per R kuadrat. R kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka hasilnya yaitu negatif 135 Newton. Untuk menentukan arah gaya yaitu tarik-menarik, karena muatan berbeda tanda, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya yaitu medan magnet. Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Contohnya yaitu meletakkan peniti dengan jarak 2-3 cm dari magnet. Kalau peniti masih menempel, itu berarti peniti tersebut berada di dalam medan magnet. Apabila peniti diletakkan pada jarak yang lebih jauh, ketika peniti sudah tidak lagi tertarik dan menempel pada magnet, itu artinya peniti tersebut sudah berada di luar jangkauan medan magnet. Arah medan magnet mengikuti kaidah tangan kanan yang menyatakan bahwa arus listrik yang dialiri pada kawat ini menghasilkan medan magnet yang bentuknya melingkar dan menyebabkan jarum kompas bergerak. Berikut merupakan soal mengenai medan magnet pada kawat lurus. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Tentukan induksi magnetit pada titik P yang berjarak 4 cm dari kawat. Diketahui min 0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 ampere meter. Untuk menyelesaikannya, pertama-tama tulis apa yang diketahui. I sama dengan 5A, R sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya induksi magnetik pada kawat lurus atau B. Jawab yaitu menggunakan rumus B sama dengan mu 0 kali kuat arus per 2 pi R. B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 5 per 2pi dikali 4 dikali 10 pangkat min 2. Jadi B sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Berikut merupakan pembahasan mengenai soal medan magnet pada kawat melingkar. Diketahui sebuah kawat melingkar memiliki jari-jari sebesar 10 cm dialiri arus 4 ampere
dengan banyak lilitan kawat 8 lilitan. Coba hitung berapa besar gaya medan magnet kawat tersebut. Jika μ0 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Penyelesaian diketahui R sama dengan 10 cm, I sama dengan 4A, N sama dengan 8 lilitan. Sedangkan μ0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ditanya besar gaya medan magnet pada kawat melingkar atau B. Jawab menggunakan rumus yaitu μ0 dikali I dikali N per 2R. B sama dengan μ0-nya kita masukkan yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter dikali I atau kuat arus yaitu 4A dan dikali N-nya sama dengan 8 lilitan per 2 kali R atau 2 kali jari-jarinya yaitu sebesar 10 pangkat min 3. Jadi B sama dengan 128pi dikali 10 pangkat min 7 per 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi B sama dengan 6,4pi dikali 10 pangkat min 3 Weber per meter kuadrat. Berikut merupakan penjelasan mengenai medan magnet solenoida. Solenoida merupakan kumparan kawat berbentuk spiral yang panjang dengan lilitan yang rapat. Mempunyai dua rumus yaitu besar medan magnet di pusat solenoida atau BP yaitu BP sama dengan μ0 dikali I dikali N per L. Sedangkan besar medan magnet di ujung solenoida atau BU yaitu μ0 dikali I dikali N per 2L. Lambang L di sini yaitu berupa panjang. Berikut merupakan contoh soal mengenai medan magnet solenoida. Sebuah solenoida dengan 500 lilitan dan panjang 25 cm dialiri arus 4 ampere. Hitunglah A kerapatan lilitan, B induksi magnetik di tengah solenoida. Penyelesaian diketahui N sama dengan 500 lilitan, L panjang yaitu 25 cm sedangkan I atau kuat arus yaitu 4 ampere. Nah, ditanya kerapatan lilitan atau N dan induksi magnetik di tengah solenoida atau B. Jawab A. Kerapatan lilitan menggunakan rumus N sama dengan N per L. N sama dengan 500 per 0,25 sehingga N sama dengan 200 lilitan per meter. B. Mencari induksi magnetik yaitu menggunakan rumus B sama dengan μ0 kali N kali I. B sama dengan μ0-nya kita masukkan yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 kali kerapatan lilitannya yaitu 2000 lilitan per meter dikali kuat arusnya yaitu 4 sehingga menghasilkan jawaban yaitu B sama dengan 0,01 Tesla. Atau bisa juga saat mencari solenoida bisa langsung menggunakan rumus BP sama dengan μ0 dikali I dikali N per L atau panjang. Berikut merupakan contoh soal mengenai medan magnet toroida. Toroida merupakan kumparan kawat yang dililitkan pada inti berbentuk cincin atau donat. Contoh soal yaitu sebuah toroida memiliki 200 lilitan dan dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Jika jari-jari rata-rata toroida adalah 10 cm, tentukan besar medan magnet di dalam toroida. Penyelesaian diketahui N sama dengan 200 lilitan, sedangkan I sama dengan 2 ampere. R atau jari-jari yaitu 10 cm sehingga menjadi 0,1 meter. Sedangkan μ0-nya yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Ditanya besar medan magnet dalam toroida atau B. Jawab menggunakan rumus B sama dengan μ0 dikali N dikali I per 2πr. Sehingga menjadi B sama dengan kita masukkan μ0-nya yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali N-nya yaitu 200 dikali I atau kuat arus yaitu 2 per 2pi dikali R-nya atau jari-jari yaitu 0,1
sehingga menjadi B sama dengan 1600 pi dikali 10 pangkat min 7 per 0,2 pi, sehingga jawabannya menjadi B sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Di dalam medan magnet yang selanjutnya yaitu terdapat efek Hall. Efek Hall terjadi ketika arus yang mengalir melalui suatu konduktor dipengaruhi oleh medan magnet. Medan magnet tersebut memberikan gaya yang mengarah ke samping pada muatan-muatan yang bergerak di dalam konduktor. Besar gaya magnetik dapat diketahui dengan rumus F sama dengan Q kali V kali B. Dan gaya elektrolistik dapat diketahui dengan E sama dengan V kali B. Dengan keterangan Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan kecepatan muatan, dan B yaitu kuat medan magnet. Berikut merupakan contoh soal mengenai efek Hall. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 2 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon masuk ke dalam medan magnet homogen yang memiliki kuat medan 0,5 Tesla. Jika elektron bergerak tegak lurus terhadap arah medan magnet, berapakah besar gaya Lorentz yang dialami elektron tersebut? Muatan elektronnya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Penyelesaian diketahui V atau kecepatan yaitu sebesar 2 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon, sedangkan B yaitu 0,5 Tesla, sedangkan Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Sudut antara V dan B yaitu 90 derajat, yaitu tegak lurus. Untuk menjawabnya yaitu menggunakan rumus F sama dengan Q dikali V dikali B. Kita masukkan saja yaitu Q atau muatannya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom dikali kecepatan sebesar 2 kali 10 pangkat 6 meter per second dikalikan B-nya yaitu atau kuat medannya 0,5 Tesla. Maka jawabannya yaitu F sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 13 Newton. Berikut merupakan penjelasan terkait arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam satu waktu. Arah arus listrik didefinisikan searah dengan pergerakan muatan positif atau proton. Namun, muatan listrik yang bergerak sebenarnya muatan negatif atau elektron pada logam bahan konduktor, sehingga arah penjalaran arus listrik berlawanan dengan arah pergerakan muatan listrik. Rumus mencari kuat arus listrik adalah sebagai berikut. I sama dengan Q per T dengan Q sama dengan muatan listrik dan T sama dengan waktu. Pertanyaannya yaitu, sebuah kawat penghantar dialiri arus listrik sebesar 2 ampere selama 5 menit. Tentukan jumlah muatan listrik yang mengalir. Diketahui I atau kuat arus yaitu sebesar 2 ampere sedangkan T sama dengan 5 menit apabila dikonversi menjadi detik menjadi 300 detik. Ditanya muatan listrik atau Q, jawab Q sama dengan 2 kali 300 sama dengan 600 kolom. Selanjutnya yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa tekanan yang melewati bahan pengantar berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Hukum Ohm dapat dinyatakan sebagai V sama dengan I dikali R dengan V sama dengan beda potensial, I sama dengan kuat arus listrik, dan R sama dengan hambatan. Pertanyaan, sebuah resistor dihubungkan dengan baterai 12 volt. Jika arus yang mengalir sebesar 2 ampere, tentukan hambatan resistornya. Penyelesaian diketahui V sama dengan 12 volt, I atau kuat arus yaitu 2 ampere. Ditanya hambatan resistor atau hukum Ohmnya. Jawab, V sama dengan I dikali R. Untuk mencari R atau hambatan resistor yaitu V dibagi dengan I. Jadi R sama dengan 12 dibagi dengan 2 menjadi 6 ohm. Sedangkan resistivitas yaitu besaran yang menunjukkan seberapa besar suatu bahan melawan aliran arus listrik atau hambatan. Resistivitas dapat dinyatakan dengan rumus Rho sama dengan R dikali A dikali L, dengan Rho sama dengan resistivitas, L sama dengan panjang kawat, R sama dengan resistansi, dan A sama dengan luas penampang. Pertanyaan, sebuah kawat dengan resistivitas 1,68 dikali 10 pangkat min 8
ohm meter memiliki panjang 100 meter dan luas penampang 2 mm kuadrat. Hitunglah hambatan kawat tersebut. Jika diketahui L-nya yaitu 100 meter, A sama dengan 2 mm kuadrat, dan apabila kita konversikan menjadi meter kuadrat yaitu menjadi 2 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Sedangkan Rho yaitu 1,68 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ditanya hambatan kawat atau resistansi atau R, jawab menggunakan rumus R sama dengan Rho dikali L per A. Lalu kita masukkan yaitu Rho sama dengan 1,68 dikali 10 pangkat min 8. L-nya yaitu 100 dibagi A yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 sehingga R menjadi 0,84 ohm. Selanjutnya yaitu daya listrik. Daya listrik merupakan laju perubahan energi listrik menjadi bentuk energi lain per satuan waktu. Rumus-rumus daya listrik yaitu yang pertama P sama dengan V dikali I, yaitu daya sama dengan tegangan dikali arus. Yang kedua yaitu P sama dengan I kuadrat dikali dengan R, yaitu daya sama dengan arus kuadrat dikali dengan hambatan. Yang ketiga yaitu P sama dengan V kuadrat dibagi R, yaitu daya sama dengan tegangan kuadrat dibagi dengan hambatan. Contoh pertanyaan, sebuah resistor dihubungkan dengan baterai 12 volt. Jika arus yang mengalir sebesar 2 ampere, tentukan daya yang diserap resistor. Jika diketahui V sama dengan 12 volt, I sama dengan 2 ampere, ditanya daya atau P, jawab P sama dengan V kali I. Jadi yaitu P sama dengan 12 dikali 2 sehingga menjadi 24 watt. Selanjutnya yaitu resistor. Resistor merupakan komponen elektrik yang memiliki fungsi untuk memberi hambatan terhadap arus listrik. Pertanyaan, 4 buah resistor masing-masing 10 ohm, 4 ohm, 6 ohm, dan 5 ohm disusun secara seri. Kemudian ujung-ujungnya ditutup dengan baterai sebesar 75 volt. Tentukan kuat arus yang melalui tiap-tiap resistor dan tegangan pada tiap-tiap resistornya. Penyelesaian, pertama-tama kita mencari rangkaian serinya terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan 10 ditambah 4 ditambah 6 tambah 5 ohm sama dengan 25 ohm. Untuk mencari kuat arusnya yaitu V dibagi R, rangkaian serinya. I sama dengan V-nya tegangannya yaitu 75 volt dibagi rangkaian seri sebesar 25 sehingga kuat arusnya menjadi 3 ampere. Nah, selanjutnya mencari tegangan pada tiap-tiap resistornya dengan cara mengalihkan kuat arus dikalikan rangkaiannya, yaitu untuk mencari V1 3 ampere dikalikan 10 ohm sama dengan 30 volt. V2 nya 3 ampere dikalikan 4 ohm sama dengan 12 volt. V3 nya 3 ampere dikalikan 6 ohm sama dengan 18 volt. V4 nya 3 ampere dikalikan 5 ohm sama dengan 15 volt. Pada arus listrik juga terdapat hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum arus yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Secara matematis dapat ditulis yaitu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Pertanyaan, berapa jumlah arus yang ada pada I4? Jika diketahui I1 nya yaitu sebesar 5 ampere, sedangkan I2 nya yaitu sebesar 10 ampere, sedangkan I3 nya yaitu sebesar 2 ampere. Ditanya I4 nya, jawab jumlah arus masuk sama dengan arus keluar. I1 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I3, jadi 5A ditambah I4 sama dengan 10A ditambah 2A. I4 sama dengan 12A dikurangi 5A, jadi I4 nya yaitu 7 ampere. Ada juga hukum Kirchhoff 2 atau hukum tegangan yang menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan di sepanjang suatu lintasan tertutup sama dengan 0. Secara matematis dapat ditulis yaitu jumlah tegangan yang naik sama dengan jumlah tegangan yang turun. Pertanyaan,
dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah jika diketahui epsilon 1 sama dengan 6 volt, epsilon 2-nya yaitu 12 volt, dan hambatan 1 yaitu sebesar 2 ohm, hambatan 2 sebesar 6 ohm, dan hambatan ketiga yaitu 4 ohm. Ditanya I atau kuat arusnya. Jawab. Untuk menyelesaikan soal mengenai hukum Kirchhoff 2 menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. Jumlah epsilon sama dengan jumlah I dikali R-nya sama dengan 0. Kita masukkan terlebih dahulu jumlah epsilonnya yaitu epsilon 2-nya. Epsilon 2-nya yaitu 12 volt. Min 12 volt negatif karena arah loopnya sejajar dengan arah panah GGL dan melewati kutub negatif dulu baru kutub positif. Oleh karena itu E2-nya yaitu negatif. Lalu E1-nya 6, berarti ditambah 6 ditambah I dikali R3. I R3-nya yaitu 4. I-nya masih belum diketahui, ditambah I dikali R2. I dikali R2-nya yaitu 6. Ditambah I dikali R1-nya yaitu I kali R1-nya 2 sama dengan 0. Lalu dihitung menjadi 12. I dikurangi 6 sama dengan 0. 12 I sama dengan 6, jadi kuat arusnya yaitu 6/12. Sehingga menjadi 0,5 ampere. Berikut merupakan contoh soal untuk menentukan besar arus listrik dalam suatu medan magnet. Contoh soalnya yaitu sebuah kawat lurus memiliki medan magnet sebesar 8 dikali 10 pangkat 5 Tesla. Berapa besar arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut jika medan magnet dengan kawat berjarak 2 cm? Jika diketahui μ0-nya yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Penyelesaian diketahui B sama dengan 8 dikali 10 pangkat 5 Tesla. R atau jari-jarinya yaitu 2 cm apabila dibuat ke meter menjadi 0,02 meter. Dan μ0-nya yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ditanya besar arus listrik atau I dalam medan magnet. Jawab menggunakan rumus yaitu I sama dengan B dikali 2πr per μ0. Lalu kita masukkan angkanya yaitu I sama dengan B-nya 8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 2pi dikali jari-jarinya yaitu 0,02 meter per 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Jadi jawabannya yaitu I atau kuat arus sebesar 8 ampere. Selanjutnya yaitu pada kemagnetan terdapat gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan suatu gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Secara sistematis, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dapat dinyatakan sebagai F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta, dengan Fl yaitu gaya Lorentz dengan satuan Newton, Q yaitu besar muatan yang bergerak dengan satuan Coulomb, V yaitu kecepatan muatan dengan satuan meter per second, sedangkan B yaitu kuat medan magnet dengan satuan Weber per meter kuadrat atau Tesla, sedangkan theta yaitu sudut antara arah V dan B. Fl selalu mempunyai arah tegak lurus dengan V dan B. Pada kasus kawat lurus yang panjang, gaya Lorentz dapat dinyatakan sebagai F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, dengan I yaitu kuat arus listrik dalam ampere atau A, dan L yaitu panjang kawat dalam meter atau M. Jika L tegak lurus dengan B, maka theta sama dengan 90 derajat, maka sin theta yaitu 1, sehingga dapat dinyatakan dengan rumus F sama dengan B dikali I dikali L. Berikut merupakan contoh soal mengenai gaya Lorentz pada kawat lurus yang panjang. Sebuah kawat lurus berarus listrik sebesar 5 ampere diletakkan sejajar dengan medan magnet homogen yaitu 0,2 Tesla. Jika panjang kawat terletak dalam medan magnet adalah 1 meter,
Maka berapakah gaya magnet yang bekerja pada kawat tersebut? Anggap saja sudut antara kawat dan medan magnet adalah 90 derajat. Penyelesaian diketahui B-nya yaitu 0,2 Tesla, sedangkan I atau kuat arus yaitu sebesar 5 ampere, sedangkan L atau panjang yaitu sebesar 1 meter. Untuk sudut tetanya yaitu 90 derajat karena arus tegak lurus medan magnet. Ditanya gaya yang bekerja pada kawat tersebut. Jawab menggunakan rumus yaitu F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Lalu kita masukkan yang telah diketahui I-nya yaitu sebesar 5 ampere dikali L sebesar 1 meter dikali B-nya yaitu sebesar 0,2 Tesla dan sin theta-nya yaitu 90 derajat sama dengan 1. Maka dihasilkan F-nya yaitu 1 Newton. Berikut merupakan soal mengenai gaya Lorentz yang terdapat pada muatan yang bergerak. Sebuah proton bergerak dengan kecepatan 2 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon masuk ke dalam medan magnet, yaitu 0,5 Tesla dengan sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet. Jika muatan protonnya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom, tentukan besar gaya Lorentz yang dialami proton. Penyelesaian diketahui Q-nya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom, sedangkan V atau kecepatannya yaitu 2 dikali 10 pangkat 6 meter per sekon. B-nya yaitu 0,5 Tesla. Untuk sudut tetanya sebesar 30 derajat. Ditanya besar gaya Lorentz. Jawab menggunakan rumus yaitu F sama dengan Q dikali V dikali B sin theta. F sama dengan, lalu kita masukkan Q-nya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali V-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 6 meter per sekon dikali B-nya yaitu 0,5 Tesla, lalu dikalikan sudut tetanya yaitu sebesar 30 derajat. Maka F sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali 2 kali 10 pangkat 6 dikali 0,5 dikali sin 30 derajatnya yaitu 0,5. Maka menghasilkan jawaban senilai F sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 14 Newton. Selanjutnya yaitu GGL induksi. Gerak listrik atau GGL induksi terjadi ketika suatu konduktor mengalami perubahan medan magnet yang melaluinya, menyebabkan arus listrik mengalir dalam konduktor tersebut. Proses ini dijelaskan oleh hukum Faraday yang menyatakan bahwa GGL induksi timbul karena adanya perubahan fluks magnetik, yaitu jumlah garis medan magnet yang melewati suatu area tertentu. Perubahan fluks magnetik bisa disebabkan oleh gerakan konduktor di dalam medan magnet, perubahan intensitas medan magnet, atau perubahan orientasi konduktor terhadap medan magnet. Perubahan ini menginduksi arus listrik dalam rangkaian tertutup sesuai dengan hukum Lenz, yang menyatakan bahwa arus induksi akan mengawan perubahan yang menyebabkannya. Berikut merupakan soal mengenai GGL induksi atau hukum Faraday. Sebuah kumparan 300 lilitan dengan luas penampang 40 cm2 berada dalam medan magnet yang berubah dari 0,5 T menjadi 0,2 T dalam waktu 0,1 detik. Hitunglah GGL induksi yang timbul. Penyelesaian diketahui N jumlah lilitan yaitu sebanyak 300 lilitan, sedangkan A yaitu 40 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat, sedangkan delta B-nya yaitu 0,2 dikurangi 0,5 sama dengan negatif 0,3 Tesla. Delta T-nya yaitu 0,1 sekon dan delta P-nya atau perubahan fluks magnetisnya yaitu A dikali delta B-nya yaitu 40 kali 10 pangkat negatif 4 dikali delta B sebesar min 0,3. Ditanya GGL induksi atau hukum Faraday. Rumus epsilon sama dengan min N dikali delta P per delta T. Epsilon sama dengan min 300 dikali 40 kali 10 pangkat negatif 4 dikali min 0,3 per delta T-nya yaitu 0,1, sehingga menghasilkan jawaban yaitu 36 volt. Selanjutnya yaitu soal untuk menentukan GGL induksi besar fluks magnetik atau P.
Sebuah kumparan dengan 100 lilitan memiliki luas penampang 0,02 meter kuadrat. Jika medan magnet yang menembus kumparan tersebut bernilai 0,5 Tesla dan sudut antara vektor medan magnet dan bidang kumparan adalah 30 derajat. Hitunglah besar fluks magnetik yang menembus kumparan. Penyelesaian diketahui N-nya yaitu 100, A sama dengan 0,02 meter kuadrat, B-nya yaitu 0,5 Tesla, sudut tetanya yaitu 30 derajat. Ditanya besar fluks magnetik atau pi. Jawab, untuk menghitung fluks magnetik pada suatu lilitan yaitu menggunakan rumus pi sama dengan B dikali A dikali cos theta. Pi B sama dengan 0,5 Tesla dikali 0,02 meter kuadrat dikali cos 30 derajat. Karena cos 30 derajat sama dengan akar 3 per 2, maka pi B-nya yaitu 0,5 dikali 0,02 dikali akar 3 per 2. Sehingga pi B yaitu 0,005 dikali akar 3 per 2 sama dengan 0,005 dikali 0,866. Sehingga jawabannya yaitu 0,00433 Weber. Untuk menghitung fluks total pada kumparan yaitu menggunakan rumus pi total sama dengan N dikali pi B. Pi total sama dengan 100 dikali 0,00433 sehingga jawabannya menjadi 0,433 Weber. Soal yang selanjutnya yaitu menentukan GGL induksi pada suatu kawat yang bergerak. Sebuah kawat penghantar dengan panjang 0,2 meter bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 4 meter per sekon tegak lurus terhadap medan magnet homogen yaitu 0,5 Tesla. Jika medan magnet mengarah ke dalam bidang gambar dan penghantar bergerak ke kanan, hitung GGL induksi yang timbul pada kawat tersebut. Penyelesaian diketahui B-nya yaitu sebesar 0,5 Tesla, L-nya yaitu 0,2 meter, sedangkan V yaitu 4 meter per sekon. Ditanya GGL induksi pada kawat yang bergerak. Jawab menggunakan rumus yaitu epsilon sama dengan B dikali L dikali V, yaitu 0,5 dikali 0,2 dikali 4, sehingga epsilon sama dengan 0,4 volt. Sekian penjelasan soal dan materi mengenai magnet dan listrik. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.